Halo, selamat pagi. Nama saya Pasha Agus. Ini adalah channel kedua saya di Orang Bodoh Series. Yang visi dan misi channel ini adalah mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih berpikir dan bertindak sederhana demi kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Itu misi channel ini. Saya sendiri tinggal di Amerika Serikat untuk sekarang at least, dan sekarang pagi yang sangat dingin bersalju, sudah snowstorm, dan alhamdulillah di rumah ada stok makanan, jadi karena tidak bisa keluar selama beberapa hari itu. Oke. Saya langsung aja. Jadi topik Orang Bodoh Series channel kedua, ya, doakan semua sukses. Dan saya nggak megang sekarang kameranya. Kenapa? Karena alhamdulillah nggak tahu gimana tiba-tiba teman saya ngasihin, ini ada nih, I have something for you. Teman saya Brian. Apaan Brian? Ini kalau lo mau buat video ini, padahal saya nggak minta, tiba-tiba dia ngasih aja. Nah, that's, bagi yang belum nonton video nomor 1, silahkan nonton video nomor 1. Tiba-tiba cering, muncul dikasih apaan? Gambar anak saya dikasih. Terus ya, jadi so if you want to make YouTube videos or have Zoom, make Zoom videos, ya, yang you can just use your phone and you don't want to have a computer and you just wanna, you can use this, and now tidak pakai tangan. Kalau video pertama masih pakai handheld, ya, ini juga lebih nggak pegel tangan saya. Anyway, kembali to the topic. Topik hari ini yang saya ingin share ke teman-teman di out there, di seluruh dunia sana, adalah pentingnya daily ritual. Ya, saya adalah seorang Muslim, dan buat saya daily ritual yang sangat penting yang saya lakukan setiap hari adalah, sebagai seorang Muslim, adalah wirid pagi dan wirid petang. Sesuatu yang di zaman modern ini, yang semua serba interconnected, social media dan lain-lain, saya rasa, saya tentu nggak bisa mengetahui ya bagaimana keadaan, tapi maksud saya kadang-kadang hal ini masih kurang mendapat topik untuk dibicarakan. Walaupun dibicarakan juga, tapi maksudnya it needs to be more. Itu maksud saya. Dan bahwa apalagi anak-anak muda sekarang yang your life is just beginning, atau 20s, 30s, ya, bahkan yang baru masuk dunia kerja dan lain-lain, ya. Dan juga buat saya yang sudah 40 ke atas. Itu sangat penting for us to get connected back to the source. Karena kalau kita tidak begitu, we are going to be lost. Apalagi social media, teknologi dengan segala, dan termasuk HP yang sedang saya pakai untuk merekord ini di satu sisi blessing yang luar biasa banget. Tapi di satu sisi, dalam banyak hal itu bisa membuat pikiran kita menjadi cluttered, ya. Cluttered tuh jadi berantakan, ya. Perasaan kita juga terpengaruh, ya, dengan segala itu. Sehingga sangat penting kita, dan di dunia yang menurut saya penuh bahaya. Ini dunia yang penuh bahaya, ya. Baik bahaya lahir maupun bahaya batin. Bahaya yang bisa dilihat kasat mata maupun tidak bisa dilihat kasat mata. Sebentar, saya ngopi dulu bentar. Mantap. Nah, jadi kita perlu berlindung. Nah, saya ingat waktu saya dulu masih SD di Indonesia gitu, ya, kelas 2, kelas 3, guru bilang, kalau orang, ini pelajaran agama, dia bilang, kalau orang Muslim itu, dan ini nggak hanya untuk orang Islam, sebenarnya buat saya make sense untuk semua orang, dalam menjalani hidup itu, orang Islam itu ibaratnya kita jalan kaki dengan telanjang kaki gitu, ya. Terus jalanannya penuh beling gitu di jalanan.
kira-kira nih cara jalan kita gimana? Apa kita jalan aja udah berdarah, apa kita jalannya hati-hati, lihat-lihat, to make sure kita tidak menginjak beling dan kaki kita berdarah. And I think itu contoh yang sangat jitu. Ya, guru saya siapa, Bu Ros kayaknya kalau salah. Halo Bu Ros. Yang ngomong gitu. Dan saya ingat itu, dan buat saya that makes sense. So you need to live your life carefully, ya. Bukan berarti tidak mengambil resiko, tetapi ya kalau orang Jawa bilang eling atau apa ya, waskita ada istilahnya. Jadi kita awas dalam menghadapi hidup ini. Karena kalau tidak kita awas, ya you get in all kinds of trouble. Ya, karena ya segala sesuatunya cause and effect, dan di dunia yang sangat kompleks ini cause and effect-nya menjadi sangat intermingle, kompleks. This video is a cause. It will cause and effect, insya Allah. Ya. Makanya saya dalam buat video ini juga niatnya saya niatin dulu, saya doa dulu. So whatever effect it will cause, insya Allah, amin, efeknya akan bagus. Ya, karena sebab akibat itu hukum alam yang benar-benar berlaku untuk kita semua. Sehingga kita perlu benar-benar awas dan benar-benar hati-hati. Nah, saya mau share. Untuk setiap hari saya bangun ya saya sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat, lalu sholat subuh. Lalu saya berusaha ya, kadang-kadang walaupun susah ya untuk tidak tidur lagi gitu. It's not always easy. Ya, tapi alhamdulillah nih, saya Sabtu pagi ya di bulan Februari yang dingin ini, saya bisa terus nggak tidur lagi dan bangun. Nah, buat saya mau share beberapa resources. Ini buat yang umat Islam ya, umat Muslim, dan kalau yang Kristiani, Buddha, Hindu atau yang spiritual, find your own way, terserah. Saya sih sebagai Islam, saya lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Tapi saya share, saya sebagai Muslim, kan saya hanya bisa bicara atas nama agama saya. Nah, saya mau rekomend beberapa buku. Ya, ini zikir pagi dan petang, dan transliterasinya dilengkapi zikir setelah sholat dan zikir terkait dengan tidur, ya, something like this, oleh Pustaka Muslim, ya, penyusun Muhammad Abduh Twasikal. So this is an endorsement untuk beliau, sangat bagus banget, gila, keren banget. Jadi ada zikir pagi, dan ini misalnya zikir paginya macam-macam tuh, rentetannya banyak, dan tinggal dibaca ya, ada Arabnya dan ada transliterasinya, silakan dibaca. Jadi kalau pagi, setelah itu saya baca pertama, saya baca ayat kursi dulu, lalu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Anas 3 kali. Kalaupun sampai situ doang, itu udah cukup. Insya Allah kita dicukupkan hari itu segala kebutuhan, dan kita dilindungi dari segala bencana lahir batin. But if you can do more than that, please do more than that. Ya, nggak usah kalau bisa lebih ya, why not ya. Dan lalu ada di sini zikir, misalnya di salah satu rangkaian zikir pagi itu adalah zikir subhanallahi wa bihamdi, ya. Itu 100 kali. Terus nanti ada astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Itu rangkaian dari zikir pagi. Dan itu keren banget, dan saya bisa buat disertasi cepat, komprehensif exam, sukses tanpa revisi. Alhamdulillah ya Allah. Buat 3 makalah besar tanpa revisi, lulus. Bukan karena saya mah orang bodoh. Karena Allah.
kasih cring gitu, saya ya Allah doa dulu. Jadi saya nggak langsung buat makalah tuh, nggak pernah langsung buat, saya doa dulu. Ya, doa dulu, menenangkan diri dulu, menenangkan rasa diri di dalam batin kita dulu. Baru mulai. Kalau nggak kita nggak connect gitu loh. Karena koneksi kita sama Tuhan tuh saya percaya ini gini. Lo bayangin lo punya HP ini. HP iPhone berapa lah? iPhone 15. Ada nggak sih? Pokoknya yang paling, atau Android yang paling wow, atau yang yang paling udah ini deh ya. Lo punya HP paling canggih, terbaru dan lain-lain bla bla bla. Tapi terus lo nggak punya internet connection gitu. Kira-kira bisa lo pakai nggak HP lo? Ya bisa sih. Lo nyalain, lo lihat-lihat foto gitu. That's about it. So without connection, all your HP is almost nothing. Almost nothing, bro. Karena nggak ada connection, connectivity-nya nggak ada. Wi-Fi nggak ada, mobile data nggak ada. Lo mau connect kemana dengan HP lo yang canggih itu? Bisa lo lihat-lihat doang paling. Nah, gue percaya manusia pun sama. Dia butuh connectivity sama yang di atas. Kalau gue dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, I need to be connected with Him. I need Him, yo! I need my God. I need Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu gue, nggak bisa gue. Takut gue kalau sendiri-sendiri, percaya diri sendiri. Boleh, PD itu bagus. Tapi PD itu tingkatnya juga bertingkat-tingkat. Gue pernah denger ya, PD itu ada, pertama lo nggak PD. Kedua lo PD sama diri sendiri. Yang tiga yang paling tinggi lo PD sama Tuhan. Jadi lo PD, Tuhan lo nge-backing. Jadi lo percaya karena Allah. Bukan percaya karena, gue bisa. Itu masih percaya level ego. Tapi kalau udah percaya because I believe in God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yes, that's the highest. Dan itu yang gue mau mengajak masyarakat Indonesia lebih ke arah situ. Kalau mau negara kita maju, lebih ke situ dulu. Nggak usah sibuk, kita mau setara dengan internasional, nggak usah. Kenapa mereka jadi referensi kita maju apa nggak maju? Kalau kita setara dengan negara Eropa dan Amerika, berarti kita, come on man, throw that away. Be yourself. Find the value in yourself. Dan Tuhan yang nanti akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Gitu loh, bukan lo sibuk mau jadi, ya banyak misalnya ini contoh ya, gue akademisi ya, konsultan turn academic, asik, itu juga petunjuk. Itu gue sholat tahajud, puluhan rakaat, minta, gue mesti ngapain, akhirnya dikasih ke arah sini. Alhamdulillah dapat scholarship, assistantship, dan lain-lain. Dan insya Allah ini sudah akan, insya Allah amin ya, udah ada jalur karir ke sana nanti. Nah, sampai mana gue jadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ gue melihat bahwa manusia perlu untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Karena di situ kita akan bisa maju dan sukses dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah, banyak akademisi yang lain yang di Indonesia curhat ke gue, aduh mas, kita udah resourcesnya segini doang, ya remunerasinya juga segitu doang, tapi harus publish di Scopus, jurnal internasional. Jadi jurnal internasional itu dijadikan acuan, kalau gitu lo sukses. No man. Sebenarnya yang paling berguna, dan akademisi juga sependapat, yang paling berguna itu adalah kita membuat karya-karya yang relevan
dan berguna untuk Indonesia. Jadi kearifan-kearifan, nggak hanya kearifan lokal ya, tapi knowledge itu kontekstual, yang berguna untuk Indonesia. Jadi berhentilah mencari approval atau validasi dari luar terus, internasional gitu. Oh kalau sukses, internasional tuh sukses. Come on man, itu artinya masih dijajah tuh kalau masih itu ukurannya. Nggak gitu. Ya sukses ya by our own right. Kalau nggak bisa, makanya orang Indonesia, input untuk research di Indonesia low karena people are banyak sistemik ya, tapi juga people are in many ways uninspired juga, terlalu kaku ya. Untuk ini salah satu responden saya bilang di disertasi, bilang independent research in Indonesia is not encouraged. Padahal orang harus bisa riset apa aja yang dia mau dan bebas gitu. Di Amerika gitu, lo mau riset apa? Go ahead, asal ada logiknya jelas and they trust you. Jadi budaya approval apa itu masih kental banget. Dan itu remnants atau sisa-sisa dari kita dijajah dulu. Jadi insya Allah channel ini upaya melangsungkan kemerdekaan mental bangsa Indonesia juga yang terkait dengan disertasi saya. Oke, coming back to ini, jadi zikir pagi, zikir petang. Nah, setelah saya baca ya zikir pagi, ya ini katakan 20 menit ya, terus saya baca. Langsung udah mulai tenang, karena pagi tuh sangat wajar, kita pagi pasti bangun perasaannya kacau. Itu emang manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang dia cenderung disoriented. Makhluk lain nggak gitu, makhluk lainnya santai aja. Kita selalu cenderung disoriented. Itu cuman manusia yang gitu. Jadi dia harus selalu berusaha mencari orientasi, mencari goal. Makanya kalau di Islam orang suruh sholat 5 kali. Karena kalau dia nggak sholat, dia disoriented. Sebenarnya semua manusia begitu. Orang mencari kadang-kadang orientasinya dengan segala macam yang hal-hal lain yang seharusnya nggak baik. Tapi itu sebenarnya dia sedang mencari orientasi. So you need orientation, karena manusia itu is the only being in the planet that is towards getting disoriented all the time. So you need orientation. Ya makanya pegawai baru aja kan masuk kantor diorientasi dulu kan. Ada induction training. Kalau nggak dia disoriented, gue lingkunganku gue mesti ngapain gitu. Kamar mandi di mana, pantry di mana gitu. Ya, dikenalin sama orang-orang, ya. Itu sebuah bentuk pengorientasian. Nah, dalam hidup juga butuh orientasi. Orang masuk college ada orientation, seminggu diorientasi. Library di sebelah sini, computer lab sebelah sini. Oke. Nah, sekarang buku kedua adalah favorit saya. Ini udah dari zaman dulu. Doa by Dr. Miftah Farid. Ini dari segala macam, ya doa dimudahkan urusan, doa dan lain-lain. Jadi setelah saya pegang ini. Doa. 2-3 doa aja, nggak usah dibaca semua, kelamaan. Lalu ada doa saya ini, buku zaman dulu. Udah belel banget tapi wah, manjur bro. Ini doa-doa saya ya. Sebelum memulai pekerjaan yang berat ada doanya, supaya dibukakan ilmu pengetahuan. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, dibukakan. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amin. Itu dibukakan ya, dimudahkan urusan. Jadi saya baca 1-2 doa di sini. Nah, udah ini 3 ya. Lalu untuk wirid saya pakai ini. Ya, saya beli dulu di pasar Tebet Barat. Jadi tahu udah 100 atau berapa. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini saya baca ya, salah satu wiridnya. Baca yang tadi la ilaha illallah wa la syarika lah itu 10 kali aja pas pagi itu udah mantap ya. Lalu saya membaca lagi ya.
Al-Quran saya beli dulu di Plaza Senayan, Kinokuniya. Ya. And I bring this. Ini saya suka karena ada Quran dan transliterasinya, ya. Jadi saya mengaji ini, nah supaya lebih cepat kalau pagi, supaya memudahkan saya juga, saya baca transliterasinya, gitu. Nah, kalau pagi saya membaca ini, saya itu membaca pas pagi itu ayat kursi, jadi habis sholat subuh, ayat kursi, Yasin, ya, Yasin. Setiap habis sholat subuh saya baca surat Yasin. Setelah itu, setelah sholat maghrib saya baca surat Al-Waqiah. Setelah sholat isya saya baca surat Al-Mulk. Ya, jadi itu 3 surat yang insya Allah saya baca setiap hari. Ya, Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Itu 3 surat ampuh banget. Saya lihat waktu itu di Instagramnya siapa itu. Those are the 3 surahs that will protect you. Ya, lahir batinnya ini. Oke, nah ini sesuatu yang penting banget, dan buat saya juga saya nggak selalu sempat baca 3 surat ya, kan juga agak panjang gitu. Ya, kalau saya bisa dapat Yasin aja, udah. Saya Yasin nggak sempat karena saya mesti ngajar pagi itu. Berarti pas maghribnya saya baca Al-Waqiah atau enggak Al-Mulk. Pokoknya itu coba setiap hari saya harus pegang ini, to orient myself and to protect myself. Nah, jadi itu pentingnya ritual. Jadi ini sebuah senjata saya dalam menghadapi kehidupan. Saya tidak takut sama apapun, sama siapapun. Saya maju terus. Kenapa? Ada itu semua tadi yang saya kasih lihat. Saya percaya Allah akan selalu melindungi saya dan akan selalu merahmati saya, ya. Dan selama saya berjuang untuk memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah saya nggak dapat bala. Ya, bala itu semacam bentuk ya celaka lah. Ya. Saya dulu waktu saya bandel, zaman-zaman bandel nih, sering dapat bala. Ya, bala itu ya kayak sial lah, tiba-tiba lo apes aja kenapa gitu. Not something that I did, tapi gue masuk situasi-situasi yang ya bisa dibilang kalau orang secara awamnya, aduh gila apes banget lo. Iya, tapi setelah itu basically no, nothing. Yeah. Amazed, itu result di lapangan, bro. Ya, jadi walaupun pesan ini saya sebagai Muslim dan saya juga ritual ini sebagai saya yang seorang beragama Islam, tapi sebenarnya video ini inklusif dalam artian whatever your religion is, carilah, pasti semua agama itu akan ada ritual-ritual yang sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing yang bisa memberi kita orientasi. Ya, ritual-ritual ini ya yang dilakukan dengan khusyuk, ya, yang sambil kita juga ada isinya gitu ya, dan maksudnya dihayati gitu ya. Itu akan memberikan not only orientation, pertama orientasi. Jadi pas kita menghadapi hari itu kita merasa dilindungi, dan bener sih saya percaya itu ada aura kita tuh dilindungi, set gitu. Jadi kalau ada sesuatu problem atau apa tuh belum dekat kita udah belok duluan. Dia ada dekat kita dia belok duluan. Siapa yang belokin ya? Saya percaya Allah dan malaikat ngebelokin. Tapi kalau lo jalan sendiri, pede bro, I don't need anybody, ya 50-50. Kadang lo sukses, kadang bisa kepleset juga. Ya lo sendirian, ngapain sendirian? Udah dikasih petunjuk banyak yang bisa bantu lo, ya, melalui doa. Kenapa lo kayak orang paling ini sendiri gitu loh? Jangan sombong bro. Ya, seperti di video saya yang nomor 1, kalau ada yang bisa melihat ya, silahkan ya. Kita harus selalu open mind dan empty mind. Ya, empty bukan berarti bengong ya, tapi aware dan menyadari bahwa oh iya gue butuh banyak belajar gitu. Sikapnya gitu terus. Saya juga gitu terus. Ya. So anyway, ini udah cukup lama videonya, tapi saya rasa ini penting.
nanti di video berikutnya saya akan mungkin share tentang beberapa temuan disertasi saya yang semua terkait dengan bangsa Indonesia, ya. Dan saya harap yang namanya temuan akademis itu tidak harus di-share saja dalam ranah akademis, tapi saya juga bisa share dong di YouTube video dan ngomongin secara whatever, ya paper gue yang buat, riset gue yang buat, terserah dong ngomong-ngomong siapa. Ya siapa tahu berguna kan. Manusia udah 7 miliar sekian. Ya adalah 1-2 yang bisa mendapatkan manfaat ya. Amin. Oke, kalau gitu sampai situ dulu. Have a good day. Dan I wish you all the best. Dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Oke, bye.